Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas, limpah dan curahan rezekinya bisa kita nikmati pada, hari demi harinya. Shalawat serta salam juga tidak kita lupakan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Alfiansa dengan NPM 2021030073 dari kelas B jurusan Pendidikan Masyarakat Universitas Siliwangi. Tujuannya video ini adalah untuk menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah pemberdayaan masyarakat yang dosen yang diampu adalah Ibu Nasiti. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama ini, apa sih itu pemberdayaan masyarakat? Sebelum ke arti pemberdayaan masyarakat, kita perlu mengetahui hal ini terlebih dahulu. Pengertian pemberdayaan sudah banyak dikemukakan oleh para pakar. Bila dilihat dari akar katanya, daya merupakan kata dasar yang ditambah awalan yang berarti mempunyai daya. Daya sama dengan tenaga atau kekuatan, maka arti kata berdaya adalah mempunyai tenaga atau kekuatan. Berdasarkan penjelasan tadi, maka pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan agar objek menjadi berdaya atau mempunyai tenaga atau kekuatan. Lalu selanjutnya, menurut John Macionis, masyarakat adalah sejumlah besar orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, relatif independen dengan orang-orang di luar wilayah itu, dan memiliki budaya yang relatif sama. Pengertian dari masyarakat ini dapat kita artikan adalah sekelompok individu yang memiliki kepentingan bersama dan memiliki budaya serta lembaga yang khas. Masyarakat juga bisa dipahami sebagai kelompok yang terorganisasi karena memiliki tujuan yang sama. Jadi kita bisa definisikan pengertian pemberdayaan masyarakat ialah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat ini perlu diikuti pula partisipasinya oleh masyarakat. Jadi pada intinya kata kunci pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan masyarakat berinisiatif dan memperbaiki situasi kondisi diri sendiri. Hal ini saya ambil atau kutip pada buku Mariani, Pemberdayaan Masyarakat. Soal yang kedua, pemberdayaan masyarakat mempunyai tujuan membantu masyarakat agar dapat membantu dirinya sendiri. Menurut Mardikanto, ini sama menurutnya, yaitu perbaikan kehidupan atau better living. Perbaikan kehidupan better living, tingkat kehidupan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator atau berbagai faktor, di antaranya tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan atau daya masyarakat tersebut. Dengan harapan bisa membaik dan juga bisa memperbaiki keadaan kehidupan setiap masyarakatnya gitu. Falsafah atau filsafat dari hal tersebut menurut Casley adalah bekerja sama dengan masyarakat untuk membantunya agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia. Pemahaman konsep membantu masyarakat agar dapat membantu dirinya sendiri harus dipahami secara demokratis, di mana mengandung pengertian sebagai berikut. Yang pertama, penyuluh harus bekerja sama dengan masyarakat dan bukannya bekerja untuk masyarakat. Kehadiran penyuluh bukan sebagai penentu atau pemaksa, namun harus mampu menciptakan suasana dialogis dengan masyarakat dan mampu menumbuhkan, menggerakkan, dan memelihara partisipasi masyarakat. Yang kedua, penyuluh tidak boleh menciptakan ketergantungan, tapi mampu mendorong terciptanya kreativitas dan kemandirian masyarakat agar mampu berswakarsa, swadaya, swadana, swakelola dalam kegiatan agar tercapai tujuan, harapan, dan keinginan. Dan yang ketiga, penyuluhan mengacu pada terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat dan peningkatannya harkat sebagai manusia. Jadi, pemberdayaan masyarakat itu sangatlah penting.
untuk membantu masyarakat tersebut karena masyarakat memiliki tidak memiliki kesejahteraan yang sama. Pada umumnya masyarakat perlu dibina untuk memperbaiki kehidupannya oleh dirinya sendiri. Artinya mereka tidak boleh tergantung kepada pihak lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat yang kesejahteraannya tergolong menengah ke bawah biasanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan bantuan pihak lain seperti penyuluh tadi. Oleh sebab itu, peran penyuluh harus memperhatikan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup agar bisa hidup layak nantinya dan juga bisa mandiri memenuhi kehidupannya oleh dirinya sendiri. Soal yang ketiga, sikap yang harus dimiliki oleh fasilitator pemberdayaan masyarakat. Fasilitator merupakan agen pembangunan yang bertugas untuk mendampingi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Fasilitator mempunyai tanggung jawab untuk membimbing, membina, dan mengarahkan masyarakat agar mandiri dan mampu terorganisir dalam kelembagaan masyarakat yang kuat. Sikap yang harus dimiliki oleh fasilitator yang pertama, dapat berkomunikasi dengan efektif. Keterampilan ini sangat penting untuk dimiliki fasilitator. Menjadi komunikator yang baik. Tugas seorang fasilitator selain menyampaikan informasi, juga mengupayakan terjadinya proses pertukaran pendapat antar peserta diskusi. Yang kedua, dapat menggunakan pendekatan partisipatif dengan cara pendidikan orang dewasa. Artinya, meyakinkan kelompok tersebut atau kelompok orang dewasa bahwa sumbangan mereka baik berupa pemikiran maupun material sangat berarti bagi kegiatan yang dilakukan untuk dan juga untuk mengetahui bagaimana membentuk individu menjadi kelompok yang efektif sehingga mereka dapat belajar dan bekerja sama. Yang keempat, dapat mengembangkan strategi. Fasilitator harus tahu bagaimana caranya memulai kegiatan, kemana arahnya, dan bagaimana cara mengembangkan peran serta masyarakat agar tujuan yang telah disepakati dapat dicapai dan baik. Dan yang terakhir, yang kelima, mampu memecahkan masalah. Fasilitator harus mampu melihat dan mengidentifikasi segala kebutuhan dan permasalahan masyarakat. Soal yang keempat, bagaimana pendekatan dan strategi yang digunakan agar masyarakat penerima manfaat pemberdayaan mau berpartisipasi dalam proses pemberdayaan. Menurut pendapat Sunyato Usman, ada beberapa strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu menciptakan iklim, memperkuat daya, dan melindungi. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang atau enabling. Contohnya di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi atau daya yang dapat dikembangkan. Yang kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat atau empowering. Contohnya upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, lapangan kerja, dan juga pasar. Yang ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Contohnya, dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi jangan sampai bertambah lemah juga. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka perencanaan dan penentuan kebijakan atau dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya hal tersebut, pendekatan dan strategi yang digunakan agar masyarakat dapat penerima manfaat pemberdayaan mau berpartisipasi dalam proses pemberdayaan. Soal yang kelima, kontribusi yang bisa dilakukan dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat dan jelaskan fungsi mata kuliah ini. Yang pertama ini ya jawabannya, kontribusi yang bisa dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat untuk saya sendiri. Yang pertama, sebagai nantinya lulusan jurusan pendidikan masyarakat, harus banyak belajar dari masyarakat terlebih dahulu.
Prinsip yang saya dasari ini adalah prinsip bahwa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Itu berarti dibangun pada pengakuan serta kepercayaan akan nilai dan relevansi pengetahuan tradisional masyarakat yang sangat luas tentunya, serta kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalahnya sendiri. Itu perlu diketahui terlebih dahulu. Yang kedua, pendamping sebagai fasilitator. Masyarakat sebagai pelaku konsekuensinya. Prinsip ini lanjutan dengan prinsip yang pertama, menyadari bahwa fasilitator bukan sebagai pelaku guru. Untuk itu perlu sikap rendah hati serta ketersediaan untuk belajar dari masyarakat dan menempatkan warga masyarakat sebagai narasumber utama dalam memahami keadaan masyarakat tersebut. Bahkan dalam penerapannya, masyarakat dibiarkan mendominasi kegiatan. Kalaupun pada awalnya peran pendamping atau kita lebih besar, harus diusahakan agar secara bertahap peran ini bisa dikurang dengan mengalihkan prakarsa kegiatan-kegiatan pada warga masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, saling belajar, saling berbagi pengalaman. Salah satu prinsip yang saya nantinya akan terapkan kepada masyarakat, pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan ini pada masyarakat adalah sangat penting. Kenyataan objektif telah membuktikan bahwa dalam banyak hal perkembangan pengalaman dan pengetahuan pada masyarakat terjadi perubahan-perubahan dan juga mulai berkembang gitu. Namun sebaliknya, jika kita mengetahui dan belajar, bisa kita pahami dan juga kita kenali untuk memecahkan masalah mereka. Mengapa tiga hal tersebut sangat penting? Alasannya karena sebelum melakukan kontribusi lebih ketika terjun kepada masyarakat, terlebih dahulu kita mencari sebanyak-banyaknya pengalaman ataupun ilmu yang kita dapat yang nantinya bisa diterapkan kepada masyarakat. Agar terbiasa juga tentunya nanti dalam menghadapi lingkungan tersebut. Yang terakhir ini, adapun fungsi dari mata kuliah ini adalah mata kuliah ini membekali mahasiswa agar mampu menguasai konsep dasar kajian pemberdayaan masyarakat, menerapkan strategi pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal di tengah pengaruh globalisasi dan melakukan evaluasi aksi pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk kemandirian dalam menyikapi ketimpangan sosial. Sekian dari penjelasan jawaban UTS mata kuliah pemberdayaan masyarakat yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.